Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahana nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'lanu hadha nikah waj'alu fil masajid wa dirbu fil qubur. Wa qala aidan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Janabal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz dan ustadzah, lebih khusus pada beliau Bapak Kiai Bahri, pada yang terhormat Bapak Jorong, baik Jorong di P4 dan Jorong di P5 yang juga hadir pada siang hari ini, pada yang terhormat para sepuh ini sepuh, haji sepuh ingkang kono ing pamawas keting ditutur, ingkang sabudah kehormatan, juga kepada yang terhormat keluarga besar Bapak Sairozi dan Bapak Mulyono ingkang bagyo mulya merupakan niatur sedherengipun matur monggo kita tansah ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala keranten kanthi rahmat taufik hidayah suwinayahipun wonten ing siang menika kita sami saged makempal wonten dalemipun Bapak Sairozi dalam rangka ngunduh mantu kita saged hadir kanthi keadaan sehat walafiat. Penggalipun sholawat ugi salam ugi tansah lumiku dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bergolongan Muhammad pada dunia hatta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedherengipun nyuwun pangapunten keranten wau mulai awal, mulai dari pembawa acara serah terima pakai bahasa halus. Ini Pak Bahri kurang paham, kalau bahasanya halus semua nggak ngerti. Makanya saya dipesan hati-hati Pak, kalau kasih ular-ular jangan dipegang buburnya, nanti nyokot kan. Makanya saya bilang kalau kasih ular-ular itu yang penting bisanya, ya. Bisanya nanti untuk kedua mempelai. Jadi alhamdulillah saderenge nyuwun ngapunten keranten Pak Sairozi dinten Senin wingi nembe tiking griya. Keranten kula piyambak mulai dinten Kamis nggih, malam Kamis dugi malam Senin niku wonten Bukit Tinggi acara studi banding. Terus boten kertos menawi Pak Mul kagungan damel wingi nggih. Boten Pak Sairozi ngendikan ya Allah, beliau boten bocah yang satu di kampus, yang satu masih di Jawa. Jadi ini boten gantian bocah boten ngomong. Jadi nyuwun ngapunten saderengipun. Jadi di sini saya diminta oleh Pak Sairozi nak basa aluse minangka tinalangi basa cundakane ngatur ngendikane Pak Warsi. Supados mituturi pinanganten kekalih nggih menika Ananda Nur Salaman kalih Adinda Sri Wulandari. Nggih, ndak dirangge Pak Bahri ya. Kalau tadi dirangge ditanyakan kata Pak Bahri. Sri Wulandari mana Nur Salaman. Itu kalau dirangke dalam katanya, ya gak apa-apa ya Mas, sepaket namanya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini beliau Bapak Sairozi mohon pada saya untuk memberikan pejangan terhadap
pengantin berdua. Yang alhamdulillah pada hari Minggu ya, sampun dados pengantin. Jadi yang pertama yang perlu diketahui Mas Nur Salaman ya, gak ngira sampai ini wis rabi. Lagi lulus sedikit ini kula ya rabi ya. Ya betul gede tapi betul. Betul apa ya Mas menjudul. Jadi yang pertama niatkan pernikahan ini diniatkan karena Allah, itu Mas Nur ya. Karena dijelaskan wa man tazawwaja lillah kufiya wa wuqiya. Barang siapa yang menikah karena Allah, maka akan dijaga oleh Allah dan dicukupi oleh Allah. Moga-moga Mas Nur Salaman kalian Mbak Sri Wulandari selalu dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian di samping itu juga niatkan pernikahan ini jangan menuruti hawa nafsu. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu mengajak pada kita untuk berbuat yang tidak baik. Makanya Mas Nur Salaman ini perlu diperhatikan. Nikahnya jangan nuruti hawa nafsu. Bahkan dalam kitab Manaqib dijelaskan di sana, iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahuhu illa ba'da ardin afaliyal kitabi was sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghuduhu bil hawa. Yang artinya janganlah sekali-kali kalian ini senang dan benci terhadap sesuatu, kecuali senang dan bencimu itu dicocokkan dulu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Tapi kenapa kebanyakan manusia senang dan bencinya hanya menuruti hawa nafsu? Nah, inilah Mas Nur Salaman yang perlu diketahui Mbak Sri Wulandari, diniatkan karena pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya juga perlu diketahui oleh kedua mempelai, terutama Mas Nur Salaman, jenengan mulai sekarang sudah berkewajiban Mas Nur, makanya harus tahu apa kewajiban seorang suami dan apa kewajiban seorang istri. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan, Allah gaya perumpamaan, nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu ibarat ladangmu Mas Nur. Mbak Sri Wulandari ini ibarat ladang nak mriki napa bahasa? Sawah ya. Waktu harsakum, maka datangilah dari arah mana yang kamu suka. Makanya Pepali Sunan Kalijogo dawuhaken, untuk bisa menggarap sebuah sawah atau ladang niku dibutuhke suatu alat. Nak basa Jawane jenenge luku. Bahasane niku bajak. Nah, di dalam bajak, di dalam luku niku Mas Nur dibagi menjadi beberapa macam. Pertama, pegangan, cekelan. Artinya dalam membangun rumah tangga harus punya pegangan yang kuat. Dijelaskan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Makanya ketika Nabi membangun rumah tangganya didasarkan dengan 6 hal. Supaya tidak bercerai-berai, tidak bertengkar, Nabi mendasarkan yang pertama wahdatul ummah. Tujuan untuk membangun rumah tangga ini adalah yang pertama untuk mempersatukan umat. Karena tidak disangka-sangka, kalau bahasa saya tidak dinyana-nyana. Antara Pak Sairozi dengan Pak Mul kan ya nggak begitu kenal. Karena dengan hubungan pernikahan ini maka menjadi satu keluarga yang utuh.
Betul Mas Nur ya, dasarnya itu satu. Makanya nggak ada perbedaan. Iki mbokmu, iki mbokku nggak ada. Ya, keduanya sama-sama orang tua. Yang kedua al-musawwah, itu tadi persamaan. Wal huriyah, dan kemerdekaan. Itu Nabi ketika membangun rumah tangga berikan kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab, bukan bebas lepas. Ya. Kemudian al-ukhuwah wa ta'awun, persaudaraan dan saling tolong menolong. Nabi ngenane mboten tolong menolong, mboten kenal. Bareng saat ini pun kenal, yo saling tulung tinulung. Kemudian dalam rumah tangga, kata Nabi, didasarkan dengan cara musyawarah. Wasyawirhum syura bainahum. Ketika ada kesulitan, ada kesusahan, yuk bahas bareng-bareng. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, setelah pegangan yang kuat, ada namanya pancadan kalau bahasa Jawa ini. Pancadan dari kata mancat, mancat itu dasar-dasar untuk pondasi. Makanya Mbah Sri Wulandari dengan Mas Nur Salaman ini harus punya pancatan yang kuat, dasar yang kuat, biar tidak mudah terkena angin, gak gampang kena pengaruh, kudu benar-benar semua keduanya. Setelah pancatan ada yang namanya tanding. Kalau dalam bahasa lukunya kan betul, di Patris ya. Nah luku nih kalau ada tanding, artinya dalam kehidupan kita perlu dibandingkan dengan yang lainnya. Kayak kok iso maju piye caranya, kayak kok usahanya bisa bagus bagaimana, itu selalu berhubungan dengan yang lainnya. Tidak bisa kita menonton di rumah, karena kalau bahasa menterengnya kita manusia adalah son politikon, manusia sosial, nggak bisa hidup sendiri. Setelah itu Mas Nur Salaman yang perlu diketahui dalam bangun rumah tangga, kalau dalam luku tadi ono sing jenenge singkal, artinya harus punya pikiran yang banyak, sing sugih akal. Jadi kalau saat ini belum ketemu apa nanti yang akan dicari, mulai saya ini berusaha. Akalnya harus hidup. Setelah singkal ada lagi yang namanya ulang-alik. Artinya dalam kehidupan pasti ada cobaan. Karena Allah menjelaskan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh telah kuuji kalian dari sesuatu, ketakutan, kelaparan, al-ju' wal khawf wal al-ju', kemudian dikurangi dari tubuh kita, rezeki kita, dan juga buah-buahan. Apa kuncinya? Wa basyiris sabirin, bersabarlah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka dalam rumah tangga kuncinya Mas Nur Salaman dan Mbak Sri Wulandari nanti di dalam bangun rumah tangga, karena tidak seperti yang kita bayangkan. Wah pokoknya mau mani gue enak, kepenak kan nonton maksudnya. Ya, tapi ujian tetap ada. Makanya hadapi dengan kesabaran dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kewajiban seorang suami, Mas Nur Salaman, yang pertama sesuai dengan tujuan tadi, tujuan nikah pertama menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua menjadikan ketenangan hati. Yang ketiga lagi menjadikan keturunan yang sah. Kemudian yang keempat, tujuan daripada nikah adalah menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Makanya Pak Sayrozi ngaken kali kula, ngundang kali kula supaya nuturi Mas Nur Salaman. Hati-hati nanti dalam membangun rumah tangga, ngoten nggih. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka. Kemudian kewajiban seorang suami sesuai apa yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam kitab Targhibul Halawah, yang di situ adalah yang pertama al-mahru, memberikan mahar. Saya kira sudah diterima Mbak Sri Wulandari. Yang kedua wa nafaqatun, memberikan nafkah. Mas Nur Salaman, kalau bingenane Mbak Sri Wulandari sing marini mangan, marini jatah bapake.
Pak Mulyono. Tapi ketika sampean udah ditanya kemarin, Nur, sampean jawab iya Pak, gitu. Siap tak nikah karo anakku wedok? Jawabmu siap. Kalau sudah mengatakan siap, berarti sampean berjanji. Berjanji pada Allah, berjanji pada diri sendiri, dan berjanji pada keluarga. Makanya janji ini jangan sampai diselewengkan. Wa'dun bila wafain atau wa'dun bila sababin. Janji yang tidak ditepati adalah musuh yang tanpa sebab. Hati-hati. Kemudian setelah nafkah, ini nafkah dohir dan nafkah batin. Nafkah dohir, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini saking kewajibannya sampean. Makanya tadi sudah sampaikan, pun ditungaki kali Pak Tris, tungaki kali Pak Joro, semoga diberikan rezeki. Betul kan? Nafkah ini tujuannya. Nah, supaya bisa mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki, dalam hadis kuncinya Allah menjelaskan harik yadaka unzil alaika rizqan. Allah menjelaskan gerakkan tanganmu akan kuturunkan rezeki padamu. Mulane yo berusaha nyambut gawe sak iso-isone. Betul ya? Yang penting tangannya gerak. Kalau kita tangannya gerak, insya Allah Allah akan memberikan rezeki pada kita. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mau merubahnya. Ya, begini. Kemudian untuk selanjutnya setelah wanafakotun adalah wakiswatun kanur, memberikan pakaian. Ya, ini sang suami yang nanggung pakaian ini Mas Nur Salaman ini. Setelah pakaian Mas Kanun memberikan tempat, usaha nanti bisa untuk memberikan tempat. Kemudian wa mu'asiruhunna bil ma'ruf, kewajiban seorang suami adalah mempergauli dengan cara yang baik. Betul Mas Nur ya? Mulai awal niki dikumpuli kanthi sinabi. Ya. Masalahnya apa sih manteanannya durung ngerti cacate. Nanti kalau udah 5 tahun, 8 tahun ini sudah mulai nampak cacatnya. Betul Pak ya? Pokoknya nak wis mulai diputu. Wakeh cacatnya. Ngorongnya yo metu nopo. Mulane niki mulai sekarang Mas Nur Salaman. Ya. Makanya Allah menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa wa asiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an bihi ayat sallallahu bihi. Pergaulilah perempuan itu dengan cara yang baik, dan jika kamu kok tidak senang dengan peran tersebut, fa asa takrahu syai'an, bisa jadi itu kowe ra seneng ini dari sesuatu wa yaj'alallahu bihi khairan katsira, Allah menjadikan dari sesuatu itu ada kebaikan yang paling banyak. Jadi apabila kita nggak seneng boleh sing apike. Oke Mas Nur ya. Begitu juga Mbak Sri, kita doloke Mas Nur kok ono eleke ya boleh sing apike. Betul nggih? Jangan dicari yang jeleknya. Karena Allah menjadikan sesuatu kejelekan pasti banyak yang kebaikan. Lek menten sih. Menten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya juga perlu saya sampaikan, Mas Nur Salaman dan Mbak Sri Wulandari di dalam membangun rumah tangga butuh wontenipun ketenangan. Nabi dawuh arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga. Niki kabeh wong pengen rumah tangganya bahagia, sejahtera, gemah limpah roh jinawi saking rezeki. Napa niku? Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga Mbak Sri Wulandari, Mas Nur Salaman, yaitu istrinya istri yang solehah. Istri solehah itu sing pripun Mas? Apa sing ayu? Enggak. Ya. Nabi dawuh, inna dzarta ilayya sarotka. Apabila dipandang sang suami selalu menyenangkan. Dan apabila ditinggal sang suami bisa menjaga dirinya
dan harta sang suami. Ini ciri-ciri yang termasuk istri solehah. Bahkan dalam Quran dijelaskan fasolihatu qanitatun. Dalam tafsirnya aimutiatun. Yang dimaksud istri yang solehah, Mbak Sri Wulandari, adalah istri yang taat kepada Allah dan taat pada sang suami. Begitu juga tidak luput dari taat kepada kedua orang tua. Walaupun sampai berumah tangga, tapi tetap masih ada orang tua. Jangan sampai ditinggalkan. Hormati kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga itu juga dari doa orang tua. Belone Allah dawuh wonten Al-Qur'an wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini perintah Allah. Aku telah memberikan perintah wasiat kepada manusia yang mana supaya hormat kepada kedua orang tuanya, karena yang susah payah, wong tua sing susah payah, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui dan berikan makan, sampai nak sakit, khawatir, gitu. Akhirnya dia supaya ini sembuh. Inilah kamu belum bisa balas nopo-nopo karo wong tua, ya. Makanya tujuannya Allah supaya kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua, karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi ini. Kemudian yang selanjutnya yang menjadikan kebahagiaan rumah tangga Mbak Sri dan Mas Nur setelah istri solehah adalah antakuna auladu abror, yaitu anak-anak yang baik. Saya ini sampean bisa mikir saya. Mulai sesuk sampean jadi bapak rumah tangga. Piye dadine wong tua, mikir sampean. Ya. Bapakmu, ibumu susah kaya ngomong kuwi, mikir awakmu supaya iso bahagia. Kamu juga berpikir nanti bagaimana anak-anakmu seperti itu. Makanya antakuna auladu abroron, yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga adalah anak-anaknya, anak-anak yang baik, yang bagus. Artinya akhlaknya harus akhlakul karimah. Bahkan dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah walyattaqullaha walyaqulu qawlan syadida. Yang artinya, dan takutlah kalian manusia apabila meninggalkan anak cucu dalam keadaan dhaif. Dhaif itu artinya lemah, gak kenal agama, gak ngerti agama. Khafu alaihim, takutlah kepada mereka, falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, waliyaqulu qawlan syadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ini ayat menunjukkan pada kita sebagai orang tua, jangan sampai menjadikan anak-anak cucu kita dhaif, artinya lemah, gak kenal agama, gak ngerti pangerane, gak ngerti Tuhannya. Ini kita harus waspada, ya. Makanya anak-anak kita mulai sekarang ayo kita didik, kita kenalkan dengan agama. Karena anak kalau bahasa Jawa ini sok mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Mengangkat derajat orang tua dan menutup segala aibnya orang tua. Nah ini, makanya ada orang tua yang masuk surga walaupun dia tidak ahli ibadah tapi masuk surga. Ya, ini oleh Nabi dijelaskan dalam hadisnya. Ada seorang ketika datang pada Allah diperintah untuk masuk surga. Orang ini menanyakan, ya Allah, kenapa ini tidak terjadi pada kami? Kemudian Allah menjawab, istighfari walatika laka. Kamu bisa masuk surga ini karena istighfarnya anakmu yang ditujukan kepadamu. Inilah anak yang mengangkat derajat orang tua, bisa masukkan surga terhadap orang tuanya. Sebaliknya, ada juga dalam surat Al-Ahzab, ada orang tua yang ahli ibadah tapi anaknya dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang tuanya akan masuk surga, dipanggil oleh seorang, Rabbana atokna sadatana wa kubara'ana wa adalluna
sabila. Rabbana atihim difaini minal adab wal anhum laknan kabira. Ketika orang tua mau masuk surga, ada panggilan yang memanggil, wahai Tuhan kami sudah taat kepada kedua orang tua kami, apapun yang diperintahkan sudah saya taati. Tapi mereka menyesatkan saya, wadallu nasabila, menyesatkan saya di dalam jalan saya. Rabbana atihim difaini minal adab, wahai Tuhan kami, berikanlah siksaan 2 kali lipat terhadap kedua orang tua ini. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi min. Nah inilah yang tidak kita harapkan. Ada kalanya anak bisa mengangkat ke surga, ada kalanya anak menarik ke dalam neraka. Makanya mulai sekarang ayo, yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga adalah didik anak-anak kita dikenalkan dengan agama, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya Mas Nur, kita mantennya sungai pangok. Dilok kasar biasa manten nama pangok ini umum biasa, bu oke. Kesel masalahnya lelekan. Yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga, Mas Nur Salaman, Bakhulato, Mas Solehin, sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Mulai sekarang kumpul aku kudu sing api-api. Ya, coba ingin aneh. Sering ketemu Pak Yai. Ya dah, diserasakno sampeanku. Lalu kumpul dengan orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Nabi membuat contoh orang yang berkumpul dengan orang-orang yang baik ini diibaratkan berkumpul dengan orang yang menjual minyak. Walaupun kita tidak beli minyak, tapi terkena baunya minyak. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, ini sama dengan berkumpul dengan orang yang pandai besi, tukang besi. Walaupun tidak kena apinya pada kita, pasti baunya, sangitnya, asapnya itu pasti kena pada kita. Makanya hati-hati. Yang bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga adalah Apa?